Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita diberi berbagai nikmat yang memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas utama kita. Antara lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melanjutkan perjalanan hidup kita dengan niat, dengan keinginan agar kita bisa memperbanyak bekal masa depan kita, insya Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan yang kita sadar betul bahwa kesempatan ini terbatas. Dan karena itu kemudian kita sadar betul bahwa tidak ada pilihan buat kita. Kita harus segera mempercepat, mengkonversi kesempatan ini menjadi amal-amal yang bernilai tinggi, yang menghasilkan ketakwaan yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Dan kemudian kita serahkan, kita persembahkan amal-amal kita ini dengan kesadaran penuh bahwa sangat banyak mungkin, ya, bukan lagi mungkin, tapi juga lebih dari itu kita sadar betul bahwa sangat banyak amal-amal ini yang tidak sempurna, mengandung cacat, mengandung kekurangan. Tapi kita mohon kepada Allah agar amal ini mendatangkan cintanya. Karena rahmat Allah itulah yang pada akhirnya menjadi kunci pembuka surga. Dan selawat dan salam selalu kita haturkan kepada Allah agar kiranya senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kerabat beliau, pengikut beliau. Dan salawat ini bukan sekedar ibadah yang masuk kategori zikrullah, tapi juga sekaligus mengingatkan kita. Karena setiap kalimah-kalimah yang kita ucapkan bernilai ibadah itu punya manfaat buat diri kita. Yang antara lain adalah mengingatkan kita, satu, betapa kita harus senantiasa berusaha untuk comply, ya, menyesuaikan, ya, mensinkronkan hidup kita dengan hidup Rasulullah SAW, lifestyle kita, ya, keyakinan kita, dan pada akhirnya kita akan diberi Allah kesuksesan dunia dan akhirat. Karena beliau adalah sebenarnya manusia yang sukses dunia dan akhirat lengkap, paripurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita punya tema yang sifatnya serial, tapi pada kali ini saya mengajukan kepada panitia karena di masyarakat kita di Indonesia biasanya kalau pada bulan Rajab semacam ini, apalagi 27 Rajab, itu biasanya masyarakat kita mengingat kembali sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Itulah yang kita kenal di tanah air kita dengan istilah Isra wal Mi'raj. Istilah yang datang dari Al-Quran sebenarnya. Dan kalau dulu di kampung-kampung kita, peristiwa ini memang betul disambut oleh masyarakat menjadi sebuah katakanlah mungkin perayaan kecil tersendiri yang ikut memeriahkan suasana kampung. Terlepas soal fikihnya, ya, apakah ini peristiwa yang disunahkan atau kemudian tidak disunahkan, yang pasti adalah peristiwa ini kita yakini nyata terjadi. Kemudian ada pelajaran yang sangat berharga di balik peristiwa ini, dan mengambil pelajaran dari peristiwa ini adalah diutamakan anjuran Al-Quran, ya, sekalipun tidak persis tepat pada tanggal terjadi peristiwa ini, ya, kapan saja sebenarnya. Tapi sekali lagi, ya, hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, jamaah bukan Allah,
Mohon maaf ini sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup jelas terdengar ya? Mudah-mudahan Jelas, saya jelas, jelas ya. Nah, saya khawatir sudah separuh jalan baru saya tahu gitu ya. Biasanya sejak awal saya minta umpan balik. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa biasanya dalam memperingati peristiwa ini surah Al-Isra ayat 1 menjadi ayat yang sering diingatkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Maaf. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah menjelaskan peristiwa ini dengan kalimat tasbih. Ya, yang sebagian kita kalau sudah mengkaji tentang makna dan hikmah lafaz-lafaz kalimah thayyibah dan zikrullah, maka salah satu di antara hikmah dari kalimat tasbih ini adalah membersihkan pikiran kita dari berbagai ya persangkaan atau pikiran buruk apapun tentang yang tidak atau kurang sempurna dari Allah. Allah Maha sempurna. Ya, karena itu kemudian subhanallah untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak mampu melakukannya, dan itu adalah bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini peristiwa besar. Ya. Jadi dari redaksinya sudah menunjukkan peristiwa ini memang peristiwa luar biasa. Nah, tema yang kita angkat ya, sekalipun dalam tema ini urutannya saya tambahkan, yang saya awali di sini adalah ibadah salat dan inspirasi teknologi teleportasi. Saya balik proses untuk penyajiannya supaya kita bisa menghayati nanti sholat itu di mana letaknya, gitu ya. Baik, nanti saya akan tampilkan beberapa tayangan agar memudahkan kita untuk membayangkan seperti apa sebenarnya kira-kira saja ini ya gambaran visual tentang Isra dan Mi'raj ya. Kalau kita pernah mendengar peristiwa ini, kita juga harus selektif ya untuk memilih dan memilah sumber-sumber hadis atau berita ya agar kemudian kita mendapatkan yang otentik. Ya, alhamdulillah para ulama ya banyak membahas itu, misalnya antara lain kalau di tanah air kita itu adalah Ustadz A. Hasan Bangil ya, yang dulu pernah menjadi tokoh Persis ya. Beliau menulis satu kitab tersendiri dalam tulisan Arab Melayu, mengumpulkan hadits-hadits yang kemudian itu dianggap sahih atau tidak sahih tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena bumbu-bumbu ceritanya banyak sekali nih, gitu ya. Jadi kemudian akhirnya kalau tidak dipilah mana yang otentik tidak otentik, nanti akhirnya kita bisa mencampur adukan sesuatu yang mungkin tidak benar di dalamnya. Nah, alhamdulillah setelah di filter sedemikian rupa, maka hadis-hadis yang sahih ini bisa kita rekonstruksi untuk menggambarkan peristiwa ini. Dan kalau ayat Al-Quran terkait dengan peristiwa Mi'raj, karena ini ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan, Isra wal Mi'raj. Isra artinya peristiwa Allah memperjalankan ya Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, itu Isra, terjadi secara horizontal di bumi. Sementara Mi'raj ini adalah naiknya Rasulullah ke langit ketujuh ya hingga ke Sidrah Al-Muntaha. Nah, untuk keterangan mengenai Mi'raj ini tidak di surah Al-Isra. Nah, ini kita perlu ketahui. Tapi ada surah yang lain. Antara lain surah Al-Ma'arij. Ya, surah Al-Ma'arij. Yang lebih lengkap lagi adalah dalam surah An-Najm. Ya, di sana digambarkan Rasulullah sampai ke Sidrah Al-Muntaha.
inda jannatul ma'wa. Dan di Sidratul Muntaha itulah kemudian ya di sisinya, ya di level itu kemudian tersedia yang disebut dengan jannatul ma'wa, surga yang akan ditempati. Nah, jadi makanya saya pernah mengatakan dahulu istilah jannah pada kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu tidak sama dengan jannatul ma'wa, ya, karena tidak digunakan istilah al-ma'wa di sana. Tapi di sana lebih tepatnya adalah taman atau kebun atau garden gitu ya. Tapi kalau ini adalah memang itu yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadits tentang nikmat yang akan diberikan Allah kepada orang beriman nanti setelah di hari akhirat. Nah, Rasulullah konon itu menyaksikan dari kejauhan, tidak masuk ya, tapi menyaksikan. Baik, jamaah bukan Allah ya, izinkan saya untuk berbagi slide agar bisa kita saksikan bersama. Mohon maaf ini waktunya barangkali ya agak lambat ini. Iya, baru muncul dia sharing screen-nya. Baik. Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat di layar masing-masing tampilan yang saya akan sajikan? Ya. Jadi inilah beberapa ayat atau sumber berita langit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi antara soal Ma'arij, ya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi pengertian hari itu bukan semata-mata pengertian yang sifatnya tekstual yang kita pahami hari sama dengan antara pagi, fajar sampai maghrib, gitu ya. Tapi juga Al-Quran menggambarkan hari itu bisa takarannya, kadarnya bermacam-macam. Antara dalam ayat ini disebutkan ya sehari itu kadarnya 50.000 tahun. Ya. Jadi pengertian hari itu bukan hari dalam pengertian day dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, tapi lebih tepatnya adalah periode sebenarnya. Ya, itu kalau dalam istilah teknis sebenarnya. Baik, inilah kronologisnya. Tidak saya bacakan detail. Ya, saya katakan kira-kira terjadi 27 Rajab, ya, 1 tahun sebelum Hijrah, karena ini bukan dari sumber-sumber yang otentik, tidak persis sama atau para ulama sebenarnya masih berbeda pendapat soal kapan terjadinya. Tapi kira-kira, jadi makanya disebut istilah kira-kira itu artinya di sana ada ikhtilaf. Kemudian Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril juga didampingi malaikat lain, ya, dan membawa Rasulullah ke Baitullah. Kemudian Rasulullah berbaring di antara dua orang sebenarnya. Ya, tapi itu beliau keduanya tidak bangun itu, nah, gitu ya. Dalam keadaan mengantuk tapi tidak tidur. Nah, jadi ini juga dalil yang menjadi bukti bagi kita bahwa Nabi ya menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dalam keadaan mimpi sebagaimana yang diperkirakan oleh orang-orang yang masih sulit untuk mencerna mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Bagaimana sebenarnya itu secara sunatullahnya atau ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, jadi mereka membuat teori ya bahwa Nabi sebenarnya itu dalam peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya bermimpi lebih tepatnya. Nah, teori ini sudah terbantahkan lewat dalil Al-Quran sendiri. Dan lagi pula nalar kita sekarang bisa mengatakan apa istimewanya kalau cuma mimpi. Ya, orang yang tidak beriman juga bisa mimpi dan mengaku-ngaku entah dari mana saja karena mimpi itu tidak perlu ada pembuktian gitu ya. Jadi tidak benar ya. Nah, kemudian ada yang diberikan kepada Rasulullah sebelum berangkat yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah hikmah dan iman. Ya. Kemudian ada pembersihan tubuh Nabi. Nah, ini seperti apa wallahu a'lam. Makanya ide tentang tentang ilmu bedah tubuh manusia itu juga terinspirasi dari
dari kisah ini sebenarnya. Kemudian hati Rasulullah dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam. Ini semuanya sesuatu yang tentu perlu katakanlah mungkin tafsir ya. Tidak semata-mata kita lihat atau kita baca begitu saja. Tapi ala kulli hal ini kita kita rekonstruksi ya. Nah, kemudian hatinya diisi dengan hikmah dan iman ya. Kemudian Jibril memanggil seekor binatang yang bentuknya gitu ya, atau sesuatu yang tampilannya seperti binatang gitu ya, lebih besar dari himar, tuh keledai ya. Dan disebutkan nama binatang itu Burak, yang menyebutkan Jibril. Dan Burak ini berasal dari kata barqaq yang artinya kilat. Dari sini kita juga sudah bisa mengira-ngira ini secara bahasa bahwa mereka ini berangkat yaitu dengan kecepatan cahaya. Dan saya hitung pun sebenarnya kalau dari segi waktu mestinya ini mereka berangkat dengan kecepatan cahaya. Yang kecepatan cahaya itu secara absolut di alam semesta kita ini yaitu dibatasi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kecepatan itu. Kemudian pada mulanya dalam hadis disebutkan binatang ini terkesan tidak bersahabat atau kurang bersahabat dengan Rasulullah, gitu ya. Tapi kemudian ya Jibril memberikan teguran bahwa yang akan menumpang Burak ini adalah tamu terhormat. Jadi jangan menganggap remeh dengan tamu terhormat. Kira-kira ini bahasa saya ya. Tapi di dalam hadits itu dijelaskan. Dan akhirnya Rasulullah dengan Jibril ya berangkat dengan wahana Burak ini ya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Itulah yang disebut dengan peristiwa Isra. Ya. Nah, nanti dalam peristiwa Isra ini memang ada peristiwa-peristiwa kecil yang nanti ini merupakan perumpamaan. Dan itu ada yang di sini bumbunya banyak sekali. Makanya kemudian kita pilih-pilih haditsnya mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang sebenarnya itu malah benar-benar itu fabricated ya, atau hadis-hadis palsu sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini yang saya pilih adalah yang sudah tersortir, terseleksi sumber-sumber yang sahih. Misalnya Nabi menyaksikan perempuan tua di tepi jalan. Dan itu kemudian dijelaskan kelak bahwa itu adalah ya perumpamaan dunia. Itu yang mirip seperti wanita ya cantik tapi sebenarnya sudah masuk masa setengah baya, masih cantik, itulah dunia. Itu saja pun manusia masih ya begitu terpesona, terkagum-kagum dan lupa pada perjalanannya dan tujuannya. Nah, dunia itu seperti itu ya. Kemudian 3 orang yang memberikan salam pada Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, ya Musa dan Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Dan termasuk bertemu Nabi Musa ya sedang sholat di atas kuburnya. Ini menarik juga ya. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran bahwa antara ruh manusia, amal manusia, jasad fisik manusia itu sesuatu yang sebenarnya tidak persis kemudian itu sama. Makanya akhirnya kita menyadari mengapa keimanan terhadap kehidupan setelah kematian itu lebih nyata, dan dalam Al-Quran disebutkan ya itu adalah kehidupan yang nyata sebenarnya. Jadi bahwa kehidupan fisik ini sifatnya memang temporary, karena fisik ini memang dibuat untuk keperluan sementara saja. Baik, ini waktu kita sangat terbatas ya, jadi kalau saya kupas ini banyak sekali gitu ya, panjang sekali ini. Nah, yang pasti adalah ya dengan peristiwa ini ya Rasulullah SAW naik ke langit, dan di langit ini dihuni oleh orang-orang istimewa. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Ini juga menarik sebenarnya. Kenapa ini di level 1, di level 2 gitu ya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Ya, makanya ini juga menjadi catatan bagi para ulama. Apa ini sebenarnya? Para nabi itu semua orang-orang yang dimuliakan. Tapi masing-masing punya keistimewaan. Ya.
Jadi keistimewaan ini harus kita gali. Kemudian Nabi Harun, Nabi Musa keenam, dan pada level yang paling tinggi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dulu pernah saya singgung ketika membahas tentang kurban, ya, bahwa ada ya, hubungan kesimetrisan, atau kalau saya istilahkan kesupersimetrisan antara Rasulullah dengan ya, kakek moyangnya yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan sebuah kebetulan, ya, kalau kita baca salawat kita di tasyahud akhir, itu hanya dua nama Nabi yang disebutkan, ya, melekat di dalam tasyahud gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya, nggak ada ala Musa atau ala Adam atau ala Isa, tapi ala Ibrahim. Ya, jadi ini catatan tersendiri saja. Dan di langit ketujuh itulah beliau menyaksikan tempat yang namanya Bait al-Ma'mur atau Baitul Ma'mur, ya, tempat di mana para malaikat tawaf. Jadi di bumi ada tawaf, di langit ada tawaf, dan di alam semesta ini alam semesta bertawaf, ya, yang namanya partikel-partikel elektron, proton, neutron bertawaf mengelilingi inti. Elektron, ya, bertawaf mengelilingi inti yang terdiri dari proton dan neutron, ya. Kemudian kalau kita naik ke atas lagi juga demikian, sampai ke tingkat super galaksi dan kemudian alam semesta ini semua, ya, mengikuti gerak yang mirip dengan ya, gerak tawaf. Sehingga kita bisa katakan bahwa tawaf itu adalah tarian ya, universal berlaku bagi alam semesta. Kemudian Nabi ya sampai ke Sidrah al-Muntaha, ya, di sana mengalir 4 sungai. Nah, seperti apa ini ya? Kemudian kok ada hubungannya dengan sungai di bumi? Wallahu alam. Ya. Nah, kemudian Nabi mendengar kalam di apa namanya dituliskan, dan Nabi juga dipertunjukkan surga dan neraka. Baik, tiba apa namanya? Kemudian Nabi menerima perintah salat, ya, mula-mula 50 waktu hingga akhirnya kemudian 5 waktu. Kemudian kembali lagi ke Baitul Maqdis, jadi dari langit kemudian ke Baitul Maqdis, dari sana kemudian kembali ke Mekah dan tiba di Mekah sebelum subuh. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Nah, sekarang kita bicara teleportasi, ya. Oke. Kalau kita bicara teleportasi, kita bicara adalah proses perpindahan yang berlangsung luar biasa cepatnya. Makanya disebut dengan teleportasi. Jadi tele itu artinya jauh, gitu ya. Nah, di ilmu pengetahuan dan teknologi, istilah ini untuk menggambarkan sebenarnya satu proses perpindahan yang luar biasa, ya, yang tidak menggunakan wahana transportasi biasa, gitu ya. Baik, karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah memperkenalkan ya langit yang dalam bahasa Arabnya sama, ya. Nah, seperti apa ini sebenarnya? Nah, inilah yang memang kita mengeksplorasi Quran, sumber-sumber as-sunnah ini kemudian harus sedemikian lengkap dan cermat. Karena istilah-istilah ini kalau tidak hati-hati, maka kemudian nanti kita bisa mendapat kesimpulan yang terlalu cepat dan mungkin juga ceroboh, dan akhirnya barangkali tidak sinkron satu dengan lainnya. Ya. Kalau menurut hemat saya, setelah saya coba lakukan penelusuran asal muasal kata dan kemudian penggunaan di dalam Al-Quran, gitu ya, maka kata sama di dalam Al-Quran ya itu punya makna yang banyak, ya, dan kemudian sama yang dimaksud dengan kemudian kaitannya dengan alam semesta adalah ya itu bisa bermakna langit yang terdekat dengan kita, antara lain atmosfer, juga bisa yang kemudian ya disebut dengan universe. Ya, dan nanti kalau kita bicara tentang sama'ud dunya, karena istilah ini muncul di dalam Al-Quran, maka itu lebih tepat adalah universe. Adapun istilah alam, istilah juga yang kemudian diabsorb oleh kita menjadi alam juga, sehingga kita menambahkannya alam semesta. Sebenarnya Al-Quran menggunakan istilah alam yang di dalam Al-Quran bentuknya langsung jamak, Rabbul Alamin. Itu tidak kemudian sama dengan universe. Alam ini digunakan oleh Al-Quran untuk menyatakan, gitu ya, kelompok makhluk yang itu kemudian mereka makhluk yang
uh, hidup secara organik atau juga anorganik. Jadi alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam jin, gitu ya, alam tumbuhan, gitu ya. Yang pada hakikatnya sebenarnya itu mengcover juga alam materi yang tidak hidup. Kenapa? Karena semua makhluk materi tadi pasti tubuhnya, jasadnya itu dari bahan materi yang tidak hidup. Seperti kita, tubuh kita ini itu terdiri dari bahan yang tidak hidup sebenarnya. Kemudian dihidupkan dia, gitu ya. Demikian juga binatang, tumbuhan, bintang gemintang dan sebagainya. Nah, jadi zaman yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mendapatkan komprehensif ini, kita akan mudah merekonstruksi, gitu ya, bahwa sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj memang amat sangat luar biasa, karena Nabi bukan sekedar naik pesawat ulang-alik, gitu ya, ke bulan, ke Venus, ke Mars, yang sekarang sudah bisa dilakukan oleh teknologi manusia. Minimal manusia sekarang sudah bisa mengirim wahana, ya, robot itu ke planet Mars dan selamat dan bisa melakukan riset. Maka mestinya kalau itu katakanlah batas-batas perjalanan Nabi yang digambarkan oleh Quran, pasti hilanglah rasa hormat kita kepada Quran kalau makin tinggi teknologi ini. Kenapa? Ternyata Nabi kita cuma sampai sini, gitu. Kita juga bisa, gitu ya. Ya, nggak ada sesuatu istimewa. Nah, ini adalah karena pemahaman yang keliru, ya, terhadap diksi yang digunakan Quran. Nah, dulu pernah ada seorang penulis produktif, ya, dia bukan lulusan perguruan tinggi, tapi dia sangat ensiklopedis. Ya, seingat saya namanya itu Nazwar Syamsu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengoleksi bukunya dulu, ya. Dia menuliskan satu buku, judulnya adalah Nabi Isa itu di Venus, gitu ya. Jadi menurut teorinya Nabi Isa yang ditemukan Rasulullah di langit kedua itu di Venus, gitu ya. Ya, kalau kita udah belajar kosmologi, ya, rasanya teori itu menjadi absurd, gitu ya. Tapi sudahlah, orang berteori kan bagus-bagus saja, ya. Baik, jamaahkan Allah. Kemudian karena sudah tadi kita ketahui bahwa alam semesta ini istilah yang tepat dalam Al-Quran adalah as-sama. Nah, kemudian ya ini kita sinkronkan dengan keterangan sains, ya. Dan ini ada yang menarik. Di dalam Al-Quran disebutkan yang disebut dengan sama'ud dunya, dan yang disebut dengan, kadang-kadang Al-Quran yang menggunakan as-sama. Misalnya pada soal buruj, was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang di sana terdapat al-buruj. Buruj itu jamak dari kata burj. Burj artinya sebenarnya adalah semak-semak, ya. Bukan semak-semak. Jadi gugus, gitu ya, atau benteng, ya. Jadi kalau kita pernah ke Dubai, di sana ada hotel namanya Burjul Arab, gitu ya, the tower, ya. Jadi bisa benteng maknanya, bisa juga bahasanya menara. Burjul Arab, ya, the tower of Arab, gitu ya. Nah, jadi jamaknya buruj, ya. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang yang bagaikan menara, dia menjadi penanda, gitu ya. Seperti misalnya itu kalau di pulau itu untuk menjadi penanda di situ ada karang atau tidak, gitu ya, itu kan ada mercusuar, itu kan menara sebenarnya, gitu ya. Nah, sepanjang ada seperti itu, maka itu masuk kategori sama dunya atau as-sama. Nah, kalau kita sinkronkan dengan keterangan Quran ini, masya Allah, ya, sebenarnya, ya, langit pertama atau di bawah langit pertama yang itu berhasil dilewati oleh Rasulullah, itu adalah the universe yang kita pahami. Yang the universe yang kita pahami ini luasnya atau volume ininya, besarnya, size-nya, ukurannya, ya, ini supaya kita tahu, karena ini sains sudah sampai ke tingkat itu, ya. Jadi ini sudah proven secara saintifik, gitu ya, dengan bukti-bukti, dengan alat-alat yang kemudian digunakan untuk mengumpulkan bukti itu, antara lain Hubble teleskop, gitu ya. Nah, maka kemudian ini menjadi satu informasi yang makin lama makin solid. Kalau seandainya bumi tempat kita berdiam ini adalah pusat dari alam semesta ini, seandainya ini, ya, karena kalau di ruangan yang serba bola itu yang disebut pusat yang mana aja, jadi bukan di tengah-tengahnya, gitu ya, karena kita tidak tahu batasnya di mana. Tahukah kita bahwa
ujung akhir dari alam semesta ini yang kita sebut dengan langit pertama ini atau universe ini adalah 13,75 plus minus 0,11 miliar tahun cahaya. Jaraknya ya 13,8 kurang lebih miliar tahun cahaya. Sementara 1 detik cahaya ya, supaya kita tahu 1 detik cahaya ya itu 300.000 kilometer. 1 tahun cahaya itu ya 9, sekian kali 10 pangkat 5. Jadi udah nggak, ini angka-angka besar langsung. Ya, meter. Kalau 1 tahun, hitung sendiri. Ya, kalau 13, sekian miliar tahun, hitung sendiri juga, silahkan. Untungnya angka-angka ini insya Allah nggak ditanyakan di alam kubur, Pak ya. Ibu-ibu ya, jadi nggak usah dihafal. Ya, kalau ditanyakan repot kita. Apalagi kalau jadi syarat lulus. Ya, ini cukup hanya untuk pengetahuan umum saja. Tapi tahukah kita alam yang begitu besar sekali? Itu sebenarnya kalau menurut hemat saya, berdasarkan keterangan Quran, sepanjang masih ada cahaya di sana, masih ada galaksi, intergalaksi dan sebagainya, maka itu adalah masih sama dunia. Nah, saya akan tayangkan sedapat mungkin kalau bisa ya, ini aplikasinya, untuk menggambarkan dunia yang besar dan dunia yang kecil. Ya, tapi mungkin ukuran tampilannya mungkin tidak sebesar ini. Coba ya, mudah-mudahan saya bisa lakukan. Ya, kondisi lagi saya ini saya share lagi. Ya, ya. Nah, sudah terlihat tidak yang di layar kita ada tampilan yang agak berbeda ini? Ada gajah, ada jerapah itu ya. Nah, ini adalah sebenarnya ilustrasi bagaimana alam kita, ukuran-ukuran yang ada di alam semesta, skala-skala yang ada di alam semesta ini. Ya. Jadi kalau ini saya geser, nih coba perhatikan, inilah ukuran manusia. Nah, this is human scale. Ya. Kemudian di situ ada apa itu ya? Ada bola, ada bebek gitu ya. Kemudian kalau kita ke tingkat yang mikroskopik, ya, kita geser nih. Nah, kita geser ya. Nah, kemudian kita menemukan binatang-binatang yang lebih kecil skalanya dibandingkan kita. Terus gitu ya. Kita geser ya. Kita menemukan lagi makhluk-makhluk yang lebih kecil lagi ya, semut ya. Terus kita geser ya. Kita menemukan yang lagi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Ya, ini di tingkat sel kita ya. Terus sampai kemudian sel kita pun ada lagi yang lebih kecil lagi, yakni unsur-unsur penyusunnya ya. Dan kemudian kita bicara soal atom. Kita bicara soal partikel subatom. Ya. Kita bicara kemudian soal ya apa namanya itu partikel-partikel yang jauh lebih rendah lagi dari partikel-partikel subatomik ya. Yang kemudian akan berakhir pada satu size yang terkecil yang ini merupakan harga mati yang bisa ditembus oleh ilmu pengetahuan saat ini. Karena tidak ada lagi kemudian matematika yang bisa menjelaskan di bawah ini. Itu yang disebut dengan Planck length atau panjang Planck. 10 pangkat minus 35 meter. Itulah apa namanya itu size terkecil yang bisa diketahui oleh sains. Yang kemudian orang para ilmuwan meyakini ya itu bagaikan jejaring. Tadi coba perhatikan gambar ini, di mana kemudian peristiwa teleportasi itu bisa mungkin kalau masuk lewat namanya ini lubang cacing, gitu ya, wormhole, ya. Wormhole ini yang tadi ya length ini ya, jadi panjang Planck ini. Nah, itu adalah alam mikroskopik. Ya, jadi kita perlu tahu di dalam Al-Quran ada keterangan ya yang lebih besar dan lebih kecil dari ini, itu adalah Al-Quran. Jadi kita ini adalah makhluk yang super besar kalau kita perhatikan dengan ya
makhluk atau ciptaan Allah yang super kecil ini. Ya. Tapi mari kita lihat sebaliknya, supaya kita ikut merasakan, menikmati alam ini, dan sekaligus mensyukuri bahwa kita tahu, ya kan banyak orang yang nggak pernah tahu, bahkan orang banyak nggak pernah menikmati langit yang biru begitu ya. Nah, mari kita kemudian coba saksikan. Kita balik lagi ke ukuran manusia tadi. Ya, kita mulai masuk ke ukuran manusia. Ini dia. Kemudian kita bergerak ke kanan ini ya. Bagus sekali yang membuat desain ini, Masya Allah. Nah, kita menemukan bahwa kita ini ternyata adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan yang lain. Dibandingkan gajah, jerapah, kemudian dinosaurus, kemudian tumbuhan-tumbuhan, ya, bangunan-bangunan, ya, kemudian alat-alat, ya, Statue of Liberty misalnya, terus ya, geser ya, kita, wah udah nggak kelihatan. Ya, coba perhatikan di sini, ternyata kita terus terang ya, is very tiny gitu ya, atau hampir tidak terlihat sama sekali terus ya, dan ternyata itu hanya ada di bumi baru. Bumi ini sendiri adalah ya, nah ini, bumi itu sendiri adalah sebenarnya ya satu dari sekian planet yang ada di tata surya matahari, dan itu adalah satu di antara bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti satu dari antara miliaran. Ingat, bintang seperti matahari ada miliaran di galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti adalah satu miliaran ya, galaksi yang ada di alam semesta. Ya, miliar ya, angkanya bukan puluh ribu atau ini ya. Ya, kemudian ada lagi nanti namanya ya, ada galaksi, kemudian ada super galaksi gitu ya. Ya, yang istilah-istilah ini ada ya di dalam ilmu astronomi ya. Dan kemudian yang tadi saya katakan, kalau terus ditarik sampai ke ujung akhir, maka tadi yang saya katakan bahwa ya, alam semesta raya kita ini yang dikenal oleh sains, the observable universe, itu luasnya atau diameternya ya, sebagaimana yang saya gambarkan tadi, 13,8 kali 10 pangkat ya, 13,8 miliar tahun cahaya. Jadi artinya gini, kalau kita berjalan dengan kecepatan cahaya saja, cahaya di alam semesta kita ini, itu kita 14 miliar baru sampai ujungnya. 14 miliar tuh tahun, 14 miliar tahun ya baru sampai ujungnya. Itu dengan kecepatan cahaya. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah menjalaninya hanya beberapa saat saja. Makanya saya menduga Rasulullah yang menjalani peristiwa ini ketika Mi'raj. Ya, mungkin kalau Isra itu barangkali kecepatan cahaya biasa, gitu ya. Tapi kalau Mi'raj mungkin dugaan saya adalah kecepatan cahaya absolut di alam semesta yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Mungkin ukuran adalah langit ketujuh tadi. Ya, sehingga kemudian kalau saya coba modelkan, gitu ya, mestinya alam semesta kita yang luar biasa luasnya ini, besarnya ini, itu hanya satu gelembung kecil di dalam satu gelembung besar yang disebut langit pertama. Dan langit pertama ini adalah gelembung kecil di dalam gelembung yang lebih besar di langit kedua. Itu yang kira-kira saya coba memodelkan ya. Tapi sekali lagi pemodelan ini subject to be discussed ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya baku karena sains selalu berkembang gitu ya. Tapi tanpa pemodelan kita kan nggak bisa membuat visualisasi, nggak bisa membuat kemudian matematikanya dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah ya, Rasulullah pasti melakukan itu jauh melampaui kecepatan cahaya yang ada di alam semesta, yang itu adalah sebenarnya kecepatan absolut di alam kita. Nah, barulah kita bisa mengatakan subhanallah. Bukan hanya sampai Venus rupanya, bukan sampai Mars, subhanallah gitu. Dan subhanallah sampai hari kiamat nih, karena tidak akan pernah ada manusia yang bisa sampai ke sana. Orang sampai ke planet Mars aja itu masih memerlukan waktu mungkin, let's say, mungkin 20 tahun lagi, itu baru di lingkup tata surya kita.
Ya, makanya para ilmuwan ingin mengembangkan teleportasi itu artinya supaya kemudian proses pemindahan itu bisa berlangsung super cepat. Kalau mengandalkan itu, kapan kita bisa menemukan planet seperti bumi di mungkin di galaksi yang lain dan sebagainya, gitu ya. Yang sekarang hasil observasi sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada seperti bumi ini, yang mataharinya juga atau yang bintangnya seperti matahari, sehingga dimungkinkan ada kehidupan di sana, gitu ya. Nah, zaman demikian Allah, kira-kira kita terkagum-kagum nggak ini, Bapak Ibu sekalian? Kagum nggak dengan peristiwa ini? Gimana? Kagum sekali, Ustaz. Kagum sekali. Inilah yang sering diceritakan dalam kajian-kajian Isra dan Mi'raj, sampai kita tertidur-tidur saking kagumnya. Ya, tapi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kekaguman itu sayangnya berhenti menjadi cerita. Buktinya kita masih belum beranjak dari tempat duduk kita. Ya, bahkan umat Islam tertinggal jauh di urusan yang namanya ya kecepatan. Apa saja. Ya, jadi akhirnya ini menjadi catatan buat kita. Kita diberi inspirasinya, kita baca ayatnya, kita hafal, bahkan itu kita ceritakan, dan kemudian akhirnya yang mendapatkan manfaatnya saat ini adalah umat lain. Ya, ini catatan buat kita ini. Mengapa demikiannya? Ya, artinya kita yang harus melakukan koreksi. Mengapa kita kemudian sampai di situ saja? Gitu ya. Nah, ini catatannya. Baik, saya ingin nanti kita bisa menghayati betapa peristiwa tadi itu amat sangat luar biasa, menjadi kekaguman. Dan makanya kemudian kalau orang membaca Quran dengan cermat, maka dia kemudian akhirnya tidak lagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang khayali bahwa peristiwa Quran itu sebenarnya tidak ada dalam sejarah, itu hanya sebenarnya pelajaran moral saja, orang-orangnya sebenarnya fiktif karena bukti arkeologis yang nggak ada, seperti yang diteorikan oleh kawan kita di Indonesia ini. Nah, itu karena mereka gitu ya, nah, sayang sekali belajar jauh-jauh ke negeri yang jauh dan modern, kemudian tidak memahami sumber otentik Qur'annya, bahasanya, kemudian bagaimana penalarannya, ya jadi kesimpulannya seperti itu. Disayangkan sebenarnya, dan bangga pula kita dengan kesimpulan itu. Itu sebenarnya saya sendiri secara pribadi ya, yang alhamdulillah punya background sains gitu ya, malah terbalik jadinya. Ya Allah, saya terganggu kepada Quran gitu ya, luar biasa Quran ini, ya Allah ya Karim. Nyesal juga rasanya gitu ya, kok nggak dari dulu kita kenal gitu ya. Nah, makanya kemudian saya punya kesimpulan, memang tidak ada pilihan buat umat Islam, back to the root, kembali kepada akar kalau kita mau kemudian menjadi umat yang sukses. Karena tanpa pemahaman akar sumber primer yang kuat, ya jadinya begitu. Saya terus terang demi Allah tidak pernah sampai terfikir seperti ini, kecuali saya diberi kesempatan oleh Allah mempelajari Quran. Kalau saya cuma belajar di ITB, atau seandainya saya diizinkan Allah belajar ke universitas mana di muka bumi ini, saya tidak yakin bahwa saya mendapatkan pemahaman sampai seperti itu. Quran menyingkap dan sekaligus to elevate, meningkatkan, ya, ya sebut aja kecerdasan seseorang. Gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk kita sadari. Ya, luar biasanya Al-Quran itu karena memang dia adalah mukjizat yang abadi. Oke, itu nanti tersendiri temanya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya membahas tentang ternyata menurut keterangan Al-Quran, peristiwa yang begitu menakjubkan ini rupa-rupanya pernah terjadi di masa lampau. Sehingga kalau menurut keterangan Quran ini, kita akhirnya menjadi, oh, saya sih sampai sekarang belum habis pikir ya gimana peristiwa itu bisa terjadi, bla 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 bla. Sains belum bisa membuktikan. Ternyata kalau kita baca surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kita juga akan dikagetkan bahwa peristiwa yang mirip seperti itu pernah terjadi di masa lampau, di masa beliau. Bahkan peristiwa itu, ya, yang menariknya lagi, ya, dilakukan bukan oleh seorang nabi. Nabi Sulaiman hanya menyaksikan peristiwa itu. Tapi sebenarnya yang melakukan adalah manusia biasa. Ya. Jadi ini menarik sekali. Ya. Siapa dia? Ya. Di Quran sebutkan, qala alladzi indahu ilmun minal kitab.
ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian ya wahai para pembesarku ya yang bisa mendatangkan mahligai Ratu Balkis, Ratu Seba dari negeri Yaman sana ke negeri kita. Siapa? Maka berkatalah Ifrit dari golongan jin, disebutkan dalam Al-Quran secara tekstual. Saya bisa mendatangkan itu. Ya karena saya adalah sosok makhluk yang kuat. Kalau bahasa saya superhero. Dan saya bisa dipercaya. Saya bisa mendatangkan itu. Ya, kecepatannya kurang lebih ya dari Baginda duduk, kemudian sampai Baginda berdiri. Ya, antara duduk sampai berdiri itu ya kalau seorang raja kan duduk berdirinya kan nggak sigap cepat seperti prajurit. Biasanya kan dia berdiri agak bermalas-malasan. Let's say katakanlah mungkin 1 menit. Sampai sekarang pun belum ada teknologi yang bisa memindahkan barang dari Yaman sampai ke Palestina itu 1 menit. Jadi apa yang disajikan oleh Ifrit ini, tawarannya ini sampai sekarang pun masih belum bisa dilampaui oleh teknologi manusia modern. Ya. Ini juga menjadi catatan buat kita bahwa makhluk jin sebenarnya punya kemampuan juga untuk mengembangkan teknologi. Tapi ternyata rupanya ya proposalnya Ifrit ya itu dikalahkan oleh ya proposalnya seorang yang alim yang dia belajar dari Alkitab ya, dan dia kemudian bisa mengatakan dia mengatakan, wahai Baginda ya saya bisa ya mendatangkan gitu ya apa yang Baginda minta hanya dengan kedipan mata. Ini keren banget nih ya. Mata berkedip itu ya sebenarnya di bawah 1 detik. Dan saya hitung itu kalau dengan kecepatan cahaya, saya hitung tuh jaraknya pakai Google ya. Ya itu saya hitung, ternyata memang kira-kira 0,4 detik sebenarnya. Dari Yaman sampai ke Palestina sana. Gitu ya. Sehingga menyaksikan peristiwa itu, Nabi Sulaiman kaget. Dan dia berdoa, hadza min fadli rabbi, liyabluwani aashkur an akfur. Ini karunia Tuhan, ini luar biasa. Jadi coba kita perhatikan di sini, yang melakukan teknologi ini bukan seorang nabi, seorang yang belajar dari Alkitab. Nah, kalau kita kemudian telusuri lagi Alkitab yang diturunkan, yang telah Allah turunkan pada masa Nabi Sulaiman, kira-kira Alkitab yang mana ini? Menurut jamaah, Alkitab yang mana yang sudah diturunkan? Gimana Pak Andri? Zaman Nabi Sulaiman kira-kira kan ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang mana ini yang sudah diturunkan di zaman Nabi Sulaiman? Zabur Nabi Daud. Ya, sama apa lagi? Zabur saja kan. Sebelum Nabi Daud kan ada Nabi Musa. Taurat dan Zabur. Ya. Taurat dan Zabur. Jadi, ya, Alkitab ini sumber ilmu pengetahuan yang bisa kemudian melahirkan teknologi. Jadi jangan kita anggap itu hanya bacaan semata. Itu Alkitab yang versi terdahulu saja bisa menghasilkan teknologi yang luar biasa. Maka Alkitab versi terkini harusnya itu menghasilkan sesuatu yang mahal luar biasa. Saya sering sudah mengingatkan jamaah di Darussalam bahwa kita ini sebenarnya sudah diberikan sumber ilmu pengetahuan yang melimpah ruah, tapi kalau kita ini lahir dan dibesarkan di dekat UI, tapi seumur hidup nggak pernah lulus SD, SMP, SMA, insya Allah nggak akan diterima jadi mahasiswa di sana, Pak. Jadi cuma lahir saja dan lihat bolak-balik aja masuk UI, tapi tidak pernah jadi mahasiswa UI. Artinya apa? Dekat secara fisik, tidak berarti mendapatkan manfaatnya. Itu artinya apa? Kita dekat secara fisik karena kita baca Quran, kita sudah khatam Quran, bahkan hafal Quran. Physically, pahalanya di sisi Allah nanti di akhirat tentu tidak akan mungkin luput karena Allah Maha menghitung dan Maha memberikan imbalan, gitu ya. Tapi di dunianya kita belum merasakan manfaat yang nyata karena kita mungkin membatasi diri kita seolah-olah itulah balasan tertinggi yang Allah berikan. Padahal kalau kita baca lagi Al-Quran, tidak, dunia dan akhirat itu sebenarnya diwariskan Allah kepada mereka-mereka yang saleh. Nah, ini supaya ini menjadi catatan buat kita ya.
Oke, baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengagumkan. Ternyata peristiwa yang mirip seperti itu, minimal peristiwa Isra-nya pernah terjadi. Kekaguman kita agak berkurang nih. Oh, pernah ya? Ternyata manusia biasa yang bisa melakukannya. Wow, keren juga nih, siapa nih orang ini? Nah, siapanya kita nggak usah bahas sampai detail ya. Tapi yang pasti adalah dia bukan seorang nabi digambarkan oleh Al-Quran. Dia hanya orang yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Dan dia adalah seorang petinggi ya yang menjadi pejabat pada zaman Nabi Sulaiman. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya, jamaah bukan Allah, ya, yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah memberikan pada Rasulullah perintah sholat. Nah, kemudian kita agak berkurang sekali, sholat. Saya sih sebenarnya kalau peristiwa sholat itu yang senang itu ya, itu ketika cerita Nabi itu ke langit, itu keren habis. Begitu cerita sholat, itu kita langsung kemudian ekspresi kita pada ibadah ini, kemudian seperti berkurang dibandingkan terhadap peristiwa yang tadi. Memang kalau saya gambarkan lebih dramatis lagi, itu akan lebih menakjubkan lagi. Tapi tahukah kita, dan ini saya menutup saja, nanti saya akan kupas pertanyaan tentang sholat, itu nanti dalam tanya jawab supaya kita akan menikmati. Tahukah kita bahwa sholat ini sebenarnya hadiah utama Allah kepada Rasulullah dan umat manusia, dan sebenarnya ini jauh lebih keren ketimbang ya peristiwa teleportasi yang amat sangat menakjubkan tadi. Nah, mengapa demikian? Saya terus terang menemukan kesimpulan ini juga belakangan. Sehingga saya jadi, sholat memang keren habis rupanya ini. Kalau kita bisa ya benar-benar menjalaninya dengan cermat. Kenapa? Karena sholat ini adalah tool komunikasi langsung kepada Allah yang kecepatannya jauh melebihi kecepatan perjalanan Rasulullah. Rasulullah itu perlu waktu dari tengah malam sampai menjelang subuh. Ini directly, ya, hampir tidak ada jeda antara kita dengan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Bahkan di dalam hadits Nabi disebutkan bahwa ada satu gerakan di dalam sholat yang kalau kita sadari gerakan ini adalah ya yang membuat kita kemudian bisa naik ke level yang paling dekat dengan Allah. Dan karena itu kita dianjurkan memperbanyak doa. Mungkin jamaah barangkali sudah bisa menebak gerakan mana itu di dalam sholat kita. Ada yang pernah tahu barangkali haditsnya? Ada yang pernah tahu? Sujud. Pada saat sujud itu kata Nabi adalah kondisi di mana seorang hamba Allah paling dekat dengan penciptanya. Nah, kan menarik kalau kita perhatikan bentuk lahiriah dari ibadah sujud ini. Karena pada saat sujud itu kita ya meletakkan dahi kepala kita ini ya serendah-rendahnya ke tanah. Secara lahiriah justru malah kita berada di tempat paling rendah sebenarnya. Tapi di situ pula kemudian disebutkan bahwa itulah yang paling dekat dan yang paling bisa menembus langit lebih cepat dari kecepatan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah, dan lebih kecil menembus dari ya batas terkecil yang saya sebut tadi, lubang cacing atau wormhole atau pelang length tadi. Sehingga kemudian sholat ini kalau kita eksplorasi, dia bisa mengkomunikasikan keinginan kita, harapan kita menjadi sebuah kemudian kejadian. Karena itu kalau kita baca Al-Quran, sholat itu adalah ya itu adalah tool yang luar biasa ya yang memang digunakan atau disiapkan Allah kepada manusia agar dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstraordinari. Tapi karena ini sudah kita amalkan bertahun-tahun dengan gaya kita masing-masing, dengan ilmu pengetahuan kita masing-masing, dan yang lebih penting lagi dengan persepsi kita masing-masing yang barangkali underestimate, maka ya dapatnya segitu. You are what you think. Ya, Anda sebagaimana yang Anda sangkakan. Ya, dapatnya kita capeknya. Bahkan ada juga dapatnya malesnya. Ya, kalau dengar azan kemudian dalam hatinya, tadi rasanya baru subuh, sekarang udah zuhur.
Nah, itu. Karena apa? Karena memang kita bukan penikmat sholat barangkali. Kita ini hanya karena terpaksa aja nih. Ya, kalau nggak sholat nanti apa kata orang? Sudahlah, yang ini PR kita bersama ya. PR dakwah kita juga. PR ustadz-ustadz juga. Kenapa umat jadi seperti ini? Nah, karena tadi, satu tidak menjelaskan dengan proporsional. Kita kagum sekali dengan peristiwa teleportasi. Oh, ternyata rupanya ada yang lebih hebat dari itu. Yang kecepatannya lebih hebat. Yang nggak perlu kemudian perpindahan materi. Tapi dia menembus langsung kepada yang menguasai langit dan bumi. Dan ketika itu sudah tembus di sana dan mustajabah, selesai urusan di bumi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita isi waktu yang tersedia dengan tanya jawab ya, supaya kita bisa menikmati ya, dan lebih enak ya kalau dengan tanya jawab. Nanti saya akan eksplorasi. Sebenarnya kajian-kajian sholatnya itu banyak sekali sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu maupun yang kontemporer. Ada yang mengupasnya dengan sholat khusyuk dan sebagainya. Nah, tapi ketahuilah bahwa itu hadiah, itu memang amat sangat luar biasa. Mari kita memanfaatkannya menjadi tool yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan lagi kita mengeluh kepada Allah seolah-olah kita tidak diberi apa-apa oleh Allah. Umat ini hanya begini keadaannya, bukan karena kita tidak istimewa, tapi karena kita tidak tahu ya, memanfaatkan keistimewaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudah menyampaikan materinya mengenai ibadah sholat sebagai inspirasi teknologi teleportasi peristiwa Isra Mi'raj. Memang terlihat kalau dari awal nih karena memang waktunya terbatas ya Ustadz, jadi keburu-buru ya. Tapi sungguh kesimpulannya ini membuat kita takjub ya. Artinya perbuatan kita sehari-hari ini atau amalan 5 kali sehari ini yang wajib ternyata adalah amalan yang sangat luar biasa dikaitkan dengan hal-hal terkait teleportasi seperti itu. Ustaz, mungkin ini ada yang pertama ini bukan pertanyaan tapi permintaan, apakah bahan presentasi Ustaz bisa dibagikan? Mungkin itu nanti bisa di-share ya Ustaz ya. Saya akan berikan ya, sebagian, nanti saya olah dulu ya. Yang bahan tadi yang saya presentasikan ya. Iya. Kemudian ada juga pertanyaan juga dari beberapa teman yang saya undang untuk mengikuti kajian kita pagi ini. Apakah ini direkam, kata mereka? Kalau tidak, kami juga dapat rekamannya gitu ya. Atau di YouTube barangkali tersedia, nanti juga tolong saya diinformasikan ya, supaya teman-teman kita ini yang mereka mungkin nggak bisa ikut semuanya karena mereka ada pengajian juga, mereka juga bisa menikmati. Ya, jadi saya kira nanti bisa kita komunikasikan Pak, insya Allah ya. Baik. Ustaz, ini semua kajian kita rekam, nanti biasanya di akhir sesi Pak Arif akan men-share rekaman dari kajian ini Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Furqon, apakah hikmah dibelahnya dada sebentar pindah. Ya, Rasulullah SAW oleh Jibril itu karena untuk keperluan fisik perjalanan ke langit dengan kecepatan cahaya atau untuk keperluan spiritual agar terbebas dari sifat-sifat tercela sesudahnya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, kalau melihat kalau berdasarkan keterangan teks hadits ya, saya bisa menyimpulkan ini bukan hanya fisik, tapi fisik, mental dan spiritual. Gitu ya, kita tahu bahwa fisik kita ini ikut mempengaruhi juga kemudian kesehatan rohani kita dan sebaliknya. Kita pernah mendengar hadits Nabi ya, bahwa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, pada jasad kamu itu ada segumpal. Sering diterjemahkan segumpal, tapi saya sudah lebih cenderung menerjemahkan al-mudghah. Kenapa? Mudghah ini adalah fase di mana terbentuknya yang disebut dengan jantung dan kemudian terbentuknya juga otak. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti dalam embriologi gitu ya, nanti itu pertama adalah ini dulu ya, nutfah alaqah baru mudghah. Yang kemudian kata Nabi, idza saluhat, kalau dia bagus nih, maka bagus semuanya. Kalau ini rusak semuanya. Ala wahyal, ketahuilah itu adalah qalbu. Nah, yang dimaksud Nabi di sini adalah fisik. Berarti ada fisiknya ini qalbu ini. Dan kemudian juga
ada kemudian rohaninya, gitu ya. Jadi lahir batin. Dan umat Islam itu kan umat yang utuh, lahirnya bersih, batinnya bersih, bukan lahirnya bersih, batinnya enggak, atau sebaliknya. Jadi lahir batin. Jadi untuk ke sana itu memang diperlukan ya jasmani yang gini aja, nggak usah jauh. Kita mau naik pesawat aja, emangnya kita bisa seleboran gitu ya? Kan enggak juga. Dulu saya ingat saya zaman-zaman saya masih kecil, naik pesawat orang pakai jas. Kayak mau ke ini peristiwa penting gitu ya, pakai jas. Karena apa? Dulu terbatas orang naik pesawat terbang. Gitu ya dulu. Kalau sekarang orang kayak oblong juga ada yang naik pesawat, kira-kira gitu ya, makin mudah. Tapi saya nggak yakin, nggak mungkin diizinkan kalau naik pesawat Elon Musk gitu ya ke ruang angkasa. Nggak mungkin pakai kaos oblong itu. Pasti dia harus menggunakan pakaian astronot. Itulah kira-kira. Ini hanya sekedar bisa menganalogikan bahwa diperlukan syarat tertentu ya untuk perjalanan yang sedemikian istimewa ini. Nah, tentu penggambarannya tidak harus seperti penggambaran teknologi modern ya. Ya kalau seperti itu nanti jadi khayali nanti atau kemudian jadi kayak imajinasi, gitu ya. Begitu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan Pak Arif. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat bumi dan langit yang disandingkan. Apakah maknanya, Ustadz? Ya, jadi gini, bumi yang dimaksud dalam Al-Quran kalau dia disandingkan dengan langit ini adalah sebenarnya the total universe, gitu ya. Gambaran ini adalah menunjukkan bahwa di bumi itu ada kehidupan manusia dan entah kenapa dipilih bumi, karena dari sekian miliar bintang ada matahari. Dan dari sekian planet yang ada di tata surya kita, bumi yang paling cocok. Dan itu pun by proses. Kalau kita sudah belajar tentang kosmologi, kita tahu bahwa bumi ini yang usianya sudah hampir 5 miliar tahun, itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk kemudian langsung bisa dihidupkan. Dia bisa menjadi tempat kehidupan. Ya. Nah, yang kalau kemudian digambarkan Quran langit dan bumi di sini adalah sebenarnya the total universe yang menjadi tempat kita kemudian hidup dan dugaan saya kata bumi di sini adalah Allah ingin menjelaskan alam semesta setelah ada kehidupan manusia, setelah ada kehidupan makhluk hidup, karena bumi itu bukan tercipta ujuk-ujuk gitu ya, tapi dia ada prosesnya. Nah, itu artinya apa? Ya the universe yang tadi kita bahas. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa langit dan bumi itu dulunya satu, padu. Kemudian dia dipisahkan. Dan memang kalau kita perhatikan alam semesta kita ini mengembang, expansion, gitu ya, yang dulunya semua partikel ini adalah satu. Bahkan dari tiada, yang disebut dengan singularitas, yang tidak ada kata di sini dan di sana, tidak ada kata ini dan itu, karena tidak ada jarak di sana, ya, dengan kerapatan nol, tapi dengan massa yang tak berhingga, dan itu tidak bisa dipahami oleh sains kecuali hanya diyakini, itu namanya singularitas. Itu ya, karena sudah masuk kepada angka-angka tak berhingga. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi penjelasan Al-Quran tentang bumi dan karena tapi kalau bicara kata bumi sendiri, misalnya ardil muqaddasati tua gitu ya, di bumi yang disucikan, itu artinya part of the earth. Makanya kemudian jangan kita menafsirkan kata yang sama pada ayat yang berbeda, kemudian sama semuanya, tidak, bahaya nanti. Itu yang kemudian ada orang yang memahami konsep bumi datar, katanya menurut Quran bumi datar, karena yang diambilnya, dikutipnya ayat tentang yang dimaksud bumi itu hamparan pada bagian bumi tertentu. Quran juga menggunakan istilah bumi, gitu ya, padahal itu adalah part of the earth sebenarnya, yang memang ada di bagian bumi ini yang memang terhampar datar relatif, dan itu menjadi tempat kita hidup mudah, gitu ya. Nah, teman-teman kita ngambil ini sebagai adalah, oh, kalau gitu bumi datar ini, gitu, ada dalam Quran. Nah, jadi pengambilan seperti ini kalau tidak hati-hati, jadi kesimpulannya juga jadi aneh-aneh menurut hemat saya. Yang lebih sedih lagi adalah jadi bahan cercaan sains, dan kita jadi menjadi anti sains pula, menganggap sains seolah-olah menyerang kita. Padahal kita pakai juga sainsnya. Ya, buktinya kita pakai HP, pakai satelit, gitu ya, menyebarkan semangat anti sains kita. Ini kadang-kadang ironis gitu ya, semangatnya anti sains,
tapi dia menyebarkannya pakai sains juga, pakai alatnya lagi. Jadi ya sudahlah, itu kalau di umat lain silahkan yang seperti itu, kalau umat Islam jangan. Ya, umat Islam ini umat yang tercerahkan pikirannya, gitu ya. Sayang sekali kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau sekiranya dia punya keyakinan begitu ya, saya nggak bisa maksa juga, gitu. Itu kan sesuatu yang nggak boleh kita intervensi, hak pribadi. Ya, mau dia bilang saya harga mati, bumi datar, dia bilang pokoknya datar, 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 ya sudah silakan. Gitu ya. Jadi gitu Pak. Jadi istilah itu. Silakan kalau ada lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin, ini sebetulnya waktunya sudah lewat. Ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan Ustadz, ini terkait langsung dengan topik yang kita bahas. Ya. Ini mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah tahun duka cita karena Rasulullah SAW ditinggal wafat keluarga tercinta. Kemudian diberi perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Padahal sebelumnya Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Apakah hikmah dibalik runtutan peristiwa tersebut? Pertanyaan terakhir Ustadz, ini mungkin nanti langsung tutup. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba lakukan otak-atik gatuk gitu ya istilah orang Jawanya. Jadi gini, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di titik tengah kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu kan masa kenabiannya adalah 23 tahun. Itu di titik tengahnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau 23 itu dibagi 2 ya, itu kurang lebih 11 tahun. Ya. Gitu ya. Jadi dugaan saya itu adalah titik tengah di mana memang Nabi itu mendapatkan keputusan afirmatif dari langit bahwa dia memang adalah Nabi dan Rasul, dan dia turun itu dari sana untuk menyelesaikan yang setengah berikutnya. Gitu ya. Sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi dia tidak perlu harus menjelaskan jawaban itu kepada para sahabatnya, cukup mengikuti petunjuk Quran yang berlangsung sampai 23 tahun. Itu satu ya. Yang kedua, ya tentu hikmahnya adalah menghibur beliau. Bahwa dalam dakwah itu pasti ada masa-masa pasang surut. Ya, dan itu biasa. Ya, jamankan Allah, memang tidak cukup waktu kita ya mengupas tadi sholat tadi ya, bagaimana indahnya dimensi sholat itu kalau kita jalankan gitu ya, bahwa sholat itu benar-benar menjadi tool gitu ya, dan bisa menjadi hiburan tersendiri gitu ya. Tapi yang pasti adalah gitu ya, kalau kita sudah berusaha mendekatkan dan mengarahkan hidup kita ya untuk berada di jalan Allah dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita tentu saja, dan kita kemudian mengalami pasang surut, maka sebenarnya kita tidak pernah berhenti dari hiburan Allah. Sebenarnya, hanya kita kadangkala sering menggunakan kacamata kita sebagai manusia. Dan itu it's human ya, kita sedih, menangis gitu ya. Tapi sebenarnya hiburan Allah itu jauh lebih banyak. Misalnya gini ya, saya merasakan saya sakit nih beberapa waktu lalu. Tapi sekarang saya menikmati betul sehat. Lebih dari ketika saya sehat dulu. Gitu ya. Dan kemudian saya menyadari, dulu mestinya begini saya, tapi kan kadang-kala kita kalau nggak gelap dulu, kita nggak menghargai terang, gitu ya. Dan kemudian akhirnya penghargaan kita pada terang tuh melebihi dari ketika kita mengalami gelap, dan kemudian itu jauh lebih nikmat. Nah, kenikmatan ternyata akhirnya bisa bertambah bukan dengan cara kemudian dia ditambah cahayanya, bukan gitu. Jadi contoh saja gitu ya. Nah, jadi dengan demikian gitu ya. Itu juga dialami oleh Rasulullah. Beliau pasti menderita. Bayangkan dari orang kaya, habis hartanya. Ya, ingat Nabi tidak pernah buka kotak kenceleng untuk kehidupan pribadinya. Ya, bahkan membiayai umatnya, gitu ya, sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya juga demikian, habis harta mereka. Tapi ketahuilah, itu hanya proses pemindahan saja dari yang kelihatan lahiriah dunia menjadi akhirat, karena kata Nabi, sesungguhnya hartamu itu adalah yang kamu infakkan, itu yang nyata. Yang lain itu sebenarnya adalah konsum dan habis dia. Gitu ya, yang kita makan kata Nabi, ini hadis Nabi. Bani Adam ini sering teriak harta, harta, harta. Apa harta kalian ini? Harta kalian itu kan yang kalian makan habis, yang kalian pakai usang, dan yang kalian infakkan. Nah, Nabi menyebutkan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi hiburannya tentu ya salah satu di antara hikmah Mi'raj ini adalah Isra Mi'raj adalah hiburan Nabi yang memang istimewa.
Tapi ketahuilah, coba kita sedikit hayati ketika kita dalam keadaan menderita yang berat sekali. Ya, berada di jalan yang kita yakini adalah sebuah jalan yang kebaikan. Dan anehnya pas kita jalan kebaikan ini kita mengalami penderitaan, kira-kira gitu ya. Rasakan nikmatnya hiburan Allah. Ini saya sedikit share saja ya. Entah kenapa ini, saya ketika back to dakwah, saya dilepaskan kenikmatan dunia ini oleh Allah. Dulunya saya staf ahli menteri gitu ya. Dulunya saya pernah jadi seorang CEO. Wah, kalau di kantor kita dihormati sebagai, tiba-tiba naik Metro Mini lagi gitu loh kira-kira gitu ya. Tapi ketika saya naik Metro Mini itu awal-awal masih agak-agak canggung nih. Jangan-jangan dari staf saya, bawahan saya pernah lihat ini jadi kok Bapak ada di sini kira-kira gitu ya. Tapi benar saya berpikir lagi, saya dulu kan juga nggak ada apa-apanya saya ini. Dari sesuatu yang tidak berharga saya dulu. Datang ke Jakarta apa hebatnya saya. Maka ada enteng aja saya, ngapain saya berpikir-pikir seperti itu. Maka saya naik lagi biasa, ternyata normal-normal aja hidup ini gitu. Orang kalau hormat aja, kalau nggak hormat aja, simple. Alhamdulillah lepas itu jadinya, enteng saya. Dan saya menikmati perjalanan naik kendaraan umum dengan berdesak-desakan sambil saya mengamati kehidupan. Ternyata beruntung sekali kita ini hidup seperti ini. Tapi ini tugas kita banyak rupanya. Baru saya bisa mendapatkan itu. Dulunya saya ketika berdesak-desakan naik, dulu awal-awal saya ke Jakarta, nggak mengalami itu gitu. Jadi yang seperti ini adalah hiburan Allah. Dan kayak mendapatkan mimpi-mimpi indah gitu ya. Maksudnya tidurnya nikmat, mimpinya kok indah sekali, luar biasa ya Allah. Dulu nggak gitu, sibuk banget rasanya hidup ini. Jadi padahal kita secara fisiknya itu sebenarnya mengalami penderitaan, ya kita dilepaskan dari kenikmatan dunia, tapi itu gak hilang. Allah menggantikannya sedemikian rupa, ya, dan saya ya meyakini bahwa ini eksperimen harus diteruskan. Makanya saya kemudian, ya Allah, saya harus fokus ini. Tidak lagi tawaran-tawaran lain ini. Kita kan ditawarkan jadi ini jadi itu, kawan-kawan masih banyak ya dulu yang kenapa nggak gini, nggak pernah itu. Tapi sudahlah, itu semuanya cara Allah ya. Ini hanya salah satu sharing pengalaman pribadi. Jadi kita jangan kita surut ya untuk berjalan di jalan Allah ini, karena jalan ini pernah dilalui oleh orang sukses. Ya, jadi nggak akan ada ceritanya Allah membiarkan hamba-hambanya yang serius ya. Ya, jadi bukan GR. Ada orang GR merasa dekat, hati-hati merasa dekat. Itu serius. Kita tahu bahwa kita ini nggak dekat sebenarnya, tapi kita ingin dekat. Kita tahu kita punya keterbatasan, tapi kita juga ingin banyak gitu. Dan itu kita akhirnya membuka diri, open minded jadinya kita terhadap koreksi, terhadap ini. Kita nggak menjadi orang yang jumawa, walaupun barangkali kita diberi Allah titel yang sedemikian rupa. Wallahu misal. Nantilah kita sambung lagi ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jawabannya juga kata penutupnya yang luar biasa. Tadi pengalaman sharing dari pengalaman Ustadz sendiri bahwa kita akan mendapat satu penghiburan ketika kita melepaskan sesuatu yang untuk mendapatkan yang lebih baik, lebih abadi ya untuk akhirat. Betul sekali. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, saya kira karena waktu juga sudah sangat lewat. Ini Ustadz, mohon maaf. Mohon maaf juga saya. Saya kira saya langsung saja tutup kajian ini. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan kajian ini ada yang kurang berkenan, baik kepada Ustadz dan kepada jamaah sekalian. Sama-sama. Dan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah, bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Pak Arif diambil alih untuk host. Terima kasih Pak Andri, Pak Ustadz Furqon, terima kasih banyak. Kita sudah diajak bertamasya ke dunia sains dan spiritual juga. Tunggu kajiannya berikutnya Ustadz. Baik, sama-sama. Saling doa ya supaya tetap sehat kita. Amin. Dan kita dimudahkan untuk mendapatkan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, insyaallah. Amin. Apakah saya sudah bisa izin undur diri? Ya, silakan Ustadz. Sekalian dan mohon nanti tadi saya minta, dan juga nanti akan saya share juga bahannya supaya sahabat-sahabat kami yang ikut sebagian, saya kira gitu ya, saya nggak begitu mengamati, mudah-mudahan mereka bisa juga mendapatkan hikmah dari kajian kita subuh ini. Dan ucapkan terima kasih pada semua
teman-teman, sahabat, dan mohon maaf juga, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.